Selamat datang kembali, kita lanjutkan sifat koligatif. Bagian kedua, sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif ini ada 4, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Yang pertama adalah tekanan penurunannya. Dengan rumus, P adalah tekanan akhir, X P fraksi mol dari pelarut dikali tekanan awal, atau delta P selisih tekanan sama dengan P0 tekanan awal dikurangi tekanan akhir, atau selisih dari tekanan sama dengan XT adalah fraksi mol dari zat larut kali P0. Keterangan di bawah ini. Contoh soal. Tekanan uap air pada 100 derajat Celcius 760 ml Hg. Berapa tekanan uap larutan glukosa 18% berat pada 100 derajat? Misalkan jumlah larutannya 100 gram. Berarti bobot glukosanya 18 per 100 kali 100 gram sama dengan 18 gram. Bobot air 100 dikurangi 18 jadi 82. Maka fraksi mol glukosa adalah 18 per 180 dibagi total mol. 18 per 180 tambah 82 per 18 jadi 0,021. Fraksi mol air 82 per 18 dibagi total dari mol 18 per 80 tambah 82 per 18 diperoleh 0,979. Kalau dijumlahkan ini adalah 1, berarti sudah betul. Menghitungnya ada 2 cara, pakai delta P kali XT saat terlarut kali P0 diperoleh 0,021 kali 760 sama dengan 15,96. Jadi penurunan tekanan uap 15,96 mm lagi. Atau kalau mau menggunakan fraksi mol pelarut, P tekanan uap akhir sama dengan fraksi mol pelarut apa? P0 kali P0. 0,979 kali 760 ml/Hg sama dengan 744,6 ml/Hg. Jadi delta P sama dengan P0 kurangi P, 760 kurangi 744,04 sama dengan 15,96. Ini sama dengan di atas. Kalau dengan cara rumus ini 1 kali selesai untuk penurunan tekanan uap. Kalau dengan cara ini harus 2 tahap. Berikutnya kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih lambangnya TB, boiling, M kecil molalitas kali KB, konstanta. Jadi contoh soal berikut adalah larutan glukosa mendidih pada 100,26 derajat Celcius. Jika KB-nya 0,52, titik dari 100 berapa molalitas larutan tersebut? Berdasarkan rumus di atas, maka delta TB-nya dihitung dulu, yaitu 100,26 dikurangi 100 0,26. Jadi rumusnya delta TB sama dengan M kali KB, 0,26 sama dengan M kecil kali 0,52 diperoleh molalitas dari glukosa tersebut 2 molal. Penurunan titik beku disebut atau dilambangkan dengan TF. TF adalah freeze. Penurunan titik beku ini adalah penurunan titik beku dari titik beku pelarutnya. Rumusnya sama dengan kenaikan titik didih, yaitu diganti dengan F. Contoh soal larutan glukosa 18 gram dalam 100 gram air beku minus 0,16. Titik beku air 0 derajat Celcius. Molalitas larutan 0,5, tentukan KF konstantanya. Jadi delta TF adalah awalnya berapa suhunya dikurangi min 0,16, jadi 0,16 derajat. Dengan rumus yang sudah di atas, delta TF sama M kali KF, maka diperoleh KF sama dengan 0,32 derajat Celcius per mol. Berikutnya bagian terakhir dari sifat koligatif non-elektrolit adalah tekanan osmotik. Rumusnya seperti ini menggunakan molaritas yang besar dikali R konstanta gas ideal. T adalah derajat suhu dalam satuan Kelvin, yaitu 273 tambah derajat Celcius. M juga bisa diganti N per V, mol per volume, volumenya dalam 1 liter. Itu bisa dibuat seperti ini, gram per BM dibagi volume. Kita lihat contoh soalnya. Sebanyak 18 gram molekul C6H12O6 dengan BM 180 tekanan sampai 200 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Tekanan osmotik glukosa tersebut adalah
R-nya adalah konstanta 0,82. K-nya ditentukan dari Celsius ke Kelvin. 273 tambah 27 sama dengan 300 Kelvin. Jadi tekanan osmotik 18 N. 18 ini berat dari zatnya dibagi 180 dibagi BM bagi volume dalam satuan liter kali 0,82 R-nya kali 300 adalah temperaturnya 12,3 atmosfer. Demikian bagian kedua dari sifat koligatif larutan energi. Kita lanjutkan ke video berikutnya untuk sifat koligatif larutan elektrolit.